10 butir akan dijual 5.000 sampai 10.000 karena harganya terjangkau, makanya yang pakai remaja banyak kan yang masih sekolah seperti ini antara SMP, SMA sama yang sudah lulus tapi masih pengangguran. Apakah Bapak pernah menangani kasus yang berhubungan dengan narkoba? Kalau pernah, tolong diceritakan. Jadi untuk penanganan kasus narkoba ya, untuk polsek tidak menangani. Jadi untuk polsek untuk narkoba itu nanti diserahkan ke sat narkoba. Ada itu yang mengurusin narkoba. Apakah polsek bisa menangkap? Bisa. Narkoba polsek bisa. Nanti tetap yang proses sat narkoba. Bagaimana keadaan korban setelah menggunakan atau terlibat narkoba, Pak? Kalau menggunakan itu nanti kalau terus menerus ya itu nanti akibatnya bisa ketergantungan, bisa mempengaruhi fisik maupun psikisnya. Jadi contohnya kadang sosialisasi di masyarakat dia cuma tertentu saja kalangan. Terus kalau fisiknya itu bisa dilihat dia ada penurunan kesehatan seperti itu. Ancamannya, jadi kalau narkoba itu ada yang jenisnya sendiri-sendiri. Kalau dia pengguna, pengedar, bandar itu ancamannya sendiri-sendiri. Kalau masih terkait ada golongannya, kalau masalah pil seperti itu ya kalau baru mungkin dilihat dari dia pengguna atau pengedar. Kalau pengguna itu bisa direhabilitasi, tapi kalau pengedar itu tetap diproses. Itu ada jumlahnya sendiri-sendiri. Kalau seperti narkoba itu. Tapi kalau sejenis ganja ataupun sabu itu ada ancamannya sendiri-sendiri, jadi lebih tinggi. Maksudnya untuk kesehatan. Terus, Di sini tempat rehabilitasi itu di mana nih, Pak? rehabilitasi nanti kita koordinasi dengan BNN. Ya, jadi tiap kabupaten itu ada kantor BNN, Badan Nasional Narkotika. Itu mitranya dari kepolisian. Nanti dari kepolisian mengajukan ke BNN dan BNN baru direhabilitasi. Bagaimana tanggapan Anda tentang pembelian narkoba yang baru dilakukan kalangan hukum? Kebetulan saya dari Dinas, jadi di kepolisian itu ada 5 fungsi ya. Kalau kita tahu saja, jadi ada pembunuhan sendiri-sendiri yang menangani ya, seperti reskrim itu dibagi 2, umum sama narkoba. Satu polisi reskrim. Kalau reskrim itu pakaiannya adalah dia tugasnya adalah penindakan. Jadi ada apabila ada yang melanggar hukum itu yang menangani atau memproses bagian reskrim. Itu satu. Ya, reskrim. Terus yang kedua intelijen. Dulu itu ada militer. Itu pakaiannya juga preman. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah mencari informasi terkait keamanan itu menyeluruh. Jadi bisa tentang kesehatan, bisa tentang sosial budaya. Di samping itu juga Intel itu juga pelayanan. Kalau adik-adik nanti mencari pekerjaan atau sekolah, kuliah, itu harus mencari SKSK. Itu di Intel juga. Di
samping itu Intel juga ada perizinan kalau mengadakan kegiatan masyarakat yang sifatnya skala besar, misalkan ada jaminan atau ada orkes, itu izinnya di Intel. Terus yang ketiga lalu lintas yang pakaian dinas, yang sabuknya putih ya, yang sering melaksanakan operasi di jalan, itu lalu lintas. Tugasnya itu juga penegakan hukum, juga pelayanan. Penegakan hukum itu kalau lalu lintas di laka lantas, kalau ada kecelakaan itu yang menangani lalu lintas. Jadi tidak semua kecelakaan itu murni lalu lintas, maka diadakan penegakan hukum ya. Seperti yang viral kemarin, Prima itu ada laka, terus mungkin juga ada kesengajaan. Kalau kesengajaan itu masuknya nanti ke reskrim. Misalkan sudah punya dendam ya, dia dendam sama seseorang itu jalan motor tabrak mobil, ya. Itu kesengajaan, itu masuknya ke reskrim nanti ya. Itu lalu lintas. Terus pelayanannya apa? Pelayanannya lalu lintas itu di mencari SIM ya, terus mengurus surat-surat kendaraan, itu termasuk pelayanan. Identifikasi. Tiga ya, reskrim, Intel, lalu lintas. Terus sabara. Sabara itu juga pakaian dinas ya, pakaian dinas ya. Sepatunya tinggi seperti saya ini ya, bajunya dimasukkan. Sabuknya besar, itu sabuk yang hitam, pakai kabel. Tugasnya apa? Tugasnya melaksanakan kerja pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, juga pengamanan objek vital. Di piring apa Pak? Piring ini bisa menangani penjual merah. Salah satu contohnya itu tugasnya sabara. Yang terakhir bimas ya. Seperti saya pakainya dinas ya. Nah, dinas seperti ini ya, bajunya dikeluarkan, terus ini logonya seperti ini. Tugasnya apa? Tugasnya pembinaan dan penyuluhan. Terus terkait tadi tentang narkoba, itu merupakan tugas dari dinas mengadakan penyuluhan, bisa ke anak tahunan, pemuda, ke sekolah, itu tugasnya dinas. Itu memberikan pembinaan dan penyuluhan, baik itu program dari kepolisian maupun program pemerintah. Ada lagi? Ini sudah kemana saja? Baru ke Polsek sini atau baru ya? Bagaimana Bapak tahu bahwa tempat itu penyebarannya narkoba dan satu tempat tinggal pelaku narkoba? Kita waktu patroli misalkan ya, banyak anak muda yang nongkrong di situ ya, minum-minuman. Jadi dari patroli itu ataupun dari Samsang, kalau di Bimas ya, saya jelaskan tadi di Bimas itu saya mempunyai anak buah yang namanya Bimas, yang pakai di sini, yang pakai kuning-kuning itu ada tulisan Babintang 5. Nah, itu tiap desa ada yang namanya Babintang 5. Dia sebagai perwakilan polisi di tiap-tiap desa. Di seluruh desa itu ada Babintang 5. Jadi yang lebih tahu ya, situasi keamanan Kamtipmas di setiap desa itu kita bisa memberikan masukan, memberikan informasi patroli, patroli sabara yang terpakai ini kepada serse yang di sini karena banyak anak yang cangkruk atau pemuda, sekolah, minuman habis.
biasanya gandengannya itu kan